Negara maju yaitu negara Jerman. Keadaan penduduk. Populasi Jerman per 31 Maret 2016 adalah 82,269.300. Jerman adalah negara dengan populasi terbanyak di Eropa dan ke-19 terbanyak di dunia. Dengan tingkat pertumbuhan populasi yang negatif, Jerman diproyeksikan akan mengalami penurunan populasi secara bertahap hingga ke angka 70-75 juta penduduk pada tahun 2060. Lebih dari 90% warga negaranya merupakan etnis Jerman dan hampir setengah penduduknya adalah usia penduduk 25 tahun sampai 54 tahun. Menurut data presentasikan bangsa-bangsa PBB, Jerman adalah negara dengan jumlah imigran terbesar kedua di dunia setelah di Amerika Serikat. Luas wilayah Jerman adalah 357,386 km. Berikut peta negara Jerman. Tingkat pendidikan. Negara yang menjadi bagian benua Eropa ini memang terkenal unggul dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Hal tersebut terkait dengan sistem pendidikan di Jerman yang terkenal dengan kurikulum yang berkualitas. Kemudian akses pendidikan yang dapat dinikmati seluruh penduduk dengan dukungan tenaga pengajar berkualitas menjadikan sistem pendidikan di Jerman dinilai sangat unggul. Sehingga ratusan universitas yang ada di negara ini menjadi incaran banyak mahasiswa di seluruh dunia. Tingkat internasional, ilustrasi pendidikan di Jerman dan gelarnya sudah diakui keunggulannya, dan kualitas pendidikan di Jerman tidak lepas dari peran pemerintah negara ini. Wajib pendidikan harus diikuti mulai dari tingkat dasar hingga tingkat menengah untuk semua anak yang berusia di atas 6 tahun. Tak tanggung-tanggung, setiap sekolah negeri yang oleh pemerintah memiliki standar tinggi dan digratiskan 100%. Keadaan ekonomi Jerman. Jerman adalah negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, PDB terbesar keempat dunia, dan pendapatan nasional bruto terbesar kelima dunia tahun 2008. Sejak era industrialisasi dan kapitalisme industri, negara ini berhasil menjadi inovator dan pengglobal ekonomi. Jerman adalah eksportir terbesar ketiga dunia pada tahun 2011 dengan nilai 1.409 triliun dolar AS. Secara umum, Jerman tidak banyak memiliki bahan mentah, hanya lignin dan potas yang tersedia dalam jumlah besar. Sebagian besar pembangkit listrik di Jerman menggunakan lignin sebagai sumber bahan bakar. Minyak bumi, gas alam, dan sumber daya alam lainnya diimpor dari negara lain. Jerman juga merupakan produsen turbin angin dan teknologi tenaga surya utama dunia. Pameran perdagangan terbesar di dunia diadakan di beberapa kota Jerman seperti Hannover, Frankfurt, dan Berlin. Kombinasi dari produksi berorientasi jasa, penggelontoran dana untuk riset, hubungan kuat antar industri dan akademis, dan hubungan internasional berkontribusi terhadap ekonomi Jerman. Lokasi industri di negara Jerman. Yang pertama, industri batubara dan penyulingan minyak di lokasi Ruhr. Kedua, industri pabrik gula di lokasi Hannover. Ketiga, industri tekstil dan logam di lokasi Zumit. Keempat, industri pisau dan gunting di lokasi Solingen. Kelima, industri mesin alat pertanian di lokasi Assen. Keenam, industri mobil, lokomotif, dan mesin-mesin di lokasi Krupp. Ketujuh, industri pesawat di lokasi Hamburg. 8. Industri pelabuhan dagang di lokasi Bremen. Keadaan sosial budaya di Jerman. Kehidupan budaya di Jerman mempunyai banyak segi. Terdapat sekitar 300 teater tetap dan 130 orkes profesional antara Freiburg di utara dan Jermanis di selatan.
630 museum seni rupa dengan koleksi serbanika yang bertaraf tinggi menurut ukuran internasional, membentuk jaringan museum yang unik. Bahasa Jerman tergolong ke-15 bahasa Germanika, suatu rumpun dalam kelompok bahasa Indo-Germanika. Bahasa Jerman merupakan bahasa ibu yang paling banyak penuturnya dalam Uni Eropa dan termasuk ke 10 bahasa yang paling banyak dipakai di dunia. Negara berkembang yaitu negara Georgia. Kependudukan Georgia. Georgia adalah sebuah negara di Eropa Timur. Bekas republik di Uni Soviet ini berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Turki dan Armenia di sebelah selatan, serta Azerbaijan di sebelah tenggara. Laut Hitam terletak di sebelah barat negara ini. Luas wilayah Georgia 69,700 km kubik. Berpendudukan 3,75 juta jiwa, tidak termasuk Abkhazia dan Ossetia Selatan. Wilayah yang diokupasi oleh Rusia. Georgia adalah republik dengan sistem pemerintah uniter dengan semi presidensial. Pemilihan umum dilakukan melalui demokrasi representatif. Berikut adalah peta negara Georgia. Tingkat pendidikan di Georgia. Georgia berada di peringkat 30 negara untuk kinerja pendidikan. Menurut laporan Quality Counts 2018 dari Education Week, negara bagian telah memperoleh skor total 73 dari Lopion. Rata-rata negara tersebut mendapat skor 75,2 yang berarti peringkat negara bagian sedikit di bawah rata-rata. Georgia mendapat nilai C+ dalam kategori peluang untuk sukses. Peringkat ke-33 pada faktor-faktor yang berkontribusi pada kesuksesan seseorang baik di dalam maupun di luar sistem pendidikan. Ke-12, Georgia menerima nilai D+ dan urutan ke-37 untuk keuangan sekolah itu peringkat 2 dengan nilai C pada indeks prestasi ke-12. Keadaan ekonomi. Georgia memiliki tanah yang produktif dan iklim yang baik untuk buah, teh, kapas, anggur, dan pariwisata. Namun, sektor industri dan jasa dapat mengimbangi sektor pertanian dalam presentase PDB-nya. Reformasi pajak, tindakan-tindakan anti korupsi, dan beberapa privatisasi telah membuat Georgia meraih dukungan internasional. Banyak kemajuan terjadi sejak revolusi Mawar pada tahun 2003. Negara ini memiliki potensi yang menjanjikan dengan ketersediaan tenaga hidroelektrik dan pemanfaatannya. Lokasi strategis Georgia di sepanjang jalur Sutra kuno yang merupakan jalur transit untuk barang-barang, minyak, dan gas dari Eropa ke Asia dan sebaliknya. Jenis dan lokasi industri di Georgia. Industri penyulingan dan pembuat anggur berada di lokasi Akhmeta. Industri maskapai penerbangan berada di Tbilisi. Industri minyak dan gas terintegrasi berada di Tbilisi. Industri luar angkasa berada di Tbilisi. Industri bank berada di Tbilisi. Keadaan sosial budaya. Budaya Georgia adalah subkultur dari Amerika Serikat Selatan yang berasal dari campuran banyak budaya Inggris dan pedesaan-pedesaan Irlandia dengan budaya Afrika Amerika dan penduduk asli Amerika. Orang-orang Georgia distereotipkan baik oleh perilaku mereka maupun karena sangat religius. Bahasa di Georgia adalah kombinasi dari beberapa subdialek bahasa Inggris Amerika Selatan yang berbeda yang ditemukan di berbagai wilayah negara. Budaya negara juga dipengaruhi oleh ekonominya, terutama dari kehutanan dan banyak manfaatnya bagi negara dan rakyatnya. Georgia merupakan bagian integral dari budayanya dengan makanan seperti makanan laut, roti jagung, buah persik, dan bubur jagung.
Pada tingkat yang lebih abstrak, budaya Georgia dapat dilihat dan didengar dalam sastra, musik, olahraga, film, televisi, dan seninya. Ciri-ciri stereotip Georgia termasuk sopan santun yang dikenal sebagai keramahan selatan, rasa komunitas yang kuat, dan budaya bersama dan dialek selatan yang khas.